إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأنصاره وآله وذريته شيخ عبد القادر جيلاني رضي الله عنه شيخنا خالد بن عبد اللطيف شيخنا يحيى بن فرائض كان عبد الرحمن مسعود كتيم مسعود وإلى أبينا وأمهاتنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا والأصحاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وعدم اللحن al-muhilli bil makna lan ora pelat kang nacataken ing makna an boleh syarat Fatihah paneka kudu ta'lahan ota betak pelat sing rosak dek makna lamun lahan ota bepelat sing rosak dek makna tak dadi Fatihana dek remakan tanah amara iyyaka jabar akafa baca iyyaki ngecil akafa tak dadi Fatihana wa antakuna halatal qiyami dan Arab ono apa Fatihah iku engkalane ngadeg dan boleh syarat Fatihah paneka kutubah da Fatihah paneka tepak nanadeg lamun maca Fatihah tak tepak nanadeg tak dadi Fatihana saya syarat taki maca Fatihah tepak nanadeg fil fardi ing dalam salat fardu saya syaratake maca Fatihah tepak nanadeg dalam pajang fardu lamun pajang sunat maske kabasanadeg maca Fatihah tepak natuju dadi ayo ani wa adamul al-muhilli bil makna lan ota batak pelat ota makna tak dadi Fatihana dalam makan tanah amara iyyaka syukur kafah baca iyyaki ngecil kafah tak dadi Fatihana wa antakuna halatan qiyami an arqana apa Fatihah iku ingkang ngadeg boleh sudah lamun maca Fatihah tak tepak nanadeg tak dadi Fatihana saya syaratake maca Fatihah tepak nanadeg fil fardi ing dalam salat fardu saya syaratake maca Fatihah tepak nanadeg dalam bacaan fardu
Lamun sejen senat mesti pembaca naskah maca Fatihah kepada tanjung Turki. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat dalam membaca Fatihah, ya, surat Al-Fatihah dalam sholat. Ya. Itu yang ketujuh, itu tidak boleh lahan. Lahan itu pelat itu apa? Ya karena lisan. Lisan yang memang tidak bisa mengucapkan dengan benar. Bisa jadi karena memang daerah. Misalkan di daerah, contoh daerah Inggris, bahasa Inggris itu bilang R melarat. Baca R, orang Inggris pada bilang burne. Orang burne ampor ronero orang Inggris. Apa? Kamah itu. Gua kebawa pas ketemu diki. Nang apa? Di dalam bahasa Inggris, mon R aja masuk apa? A B C D E F G. Mon R tadi R. Bener R bener R. Jadi ini mau cak ro lo bisa. Ro. Ya, tapi ya kotulate. Mon R ya karena memang tidak bisa, ya lo ngerusak deh makna. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pas dibaca sama orang Inggris, Bismillahirrahmanirrahim. Ya tetap harus latihan ya karena cilen lo terlanjur. Lo ngerusak deh mana? Sebisa ngerusak deh mana? Yang bisa merusak makna. Nah itu misalkan ada pelat karena memang bilang iya tidak bisa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalkan. Nah itu merusak makna. Antara ka dan ki apa artinya ka? Iyyaka artinya iyyaka na'budu. Mungkin bajang artinya iyyaka na'budu. Tuh na bajang. Iya karena abu tuh kan ki anu kan mari. Apa? Apa kan? Iya karena abu tuh apa artinya? Ayo. Dan eng tuan ya. Jadi eka dan ki mon ka itu laki, mon ki bine. Contohnya ya uhibbuka. Mon uhibbuka je reng bine ngajak reng laki. Sing uhibbuka I love you. Ka I uhibbuka ya. Saya suka kamu, ka uhibbuka. Pas bine nah laki nah ngocak ada bine nah uhibbuki benih uhibbuka apa uhibbuki boleh nah reng bine menka reng laki menki reng bine tapi kabiki je mengkuda Allah benih Allah laki Allah bine Allah loh. Jadi laki itu karena di dalam bahasa itu takziman karena jadi karena mengagungkan. Tetap sifat Allah mukhalafatul lil apa artinya? Berbeda dengan makhluk. Ya, di bahasa laki itu untuk mengagungkan. Kita oleh
Allah laki berarti dik aku cana penjat iya dik. Surban ada penjat iya dik ada. Jadi Allah tidak bisa kita bayangkan. Tidak boleh kita membayangkan Allah itu seperti apa. Kenapa? Muhadafatul lil hawadis. Namun iyakah hanya kepadamu ya Allah, dengan bahasa iyakah laki untuk menghormati, pas dibaca iyaki, nah itu jadi perempuan. Atau hak jadi he jadi ha. Nah ini bisa merubah makna karena huruf ha dan huruf he itu beda. Apalagi ha dibaca kho. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini salah. Bismillahirrahmanirrahim. He semua salah jadinya. Makanya wajib belajar ilmu tajwid itu wajib. Ngaji di masjid, ajar Quran, belajar membaca Quran yang benar itu wajib. Perkara lo bisa ngaji keng lo pati lancar, ya lo apa yang penting ngaji. Nah, dulu ada orang belajar Fatihah itu sampai setahun, 2 tahun lo dik bisa Fatihah kan. Lo dik falafan. Badan je, saya ajar Fatihah lebih dari setahun. Lo hafal Fatihah sampai setahun, beda. Iya. Nanti orang bilang, ya orang misalkan merasa aduh kula paling bodoh. Nah, saya ajar Fatihah sampai setahun lebih. Gitu. Nanti tidak usah minder karena aduh kok saya peringkat di budi ya. Ngerking tunggu loh. Keng di budi. Ngerking tun, tidak usah minder. Yang penting belajar. Tidak usah minder. Tapi tetap kudu latih. Sudah belajar tapi masih belum fasih. Ya. Jadi ya kalau keadaan seperti itu, itu tidak bisa menjadi imam. Jadi misalkan, ayo hede kan ngaji, hede kan teman mondok, sangkul fasih, dikiranya sudah fasih, harus ngimami, itu tidak boleh jadi imam. Kenapa? Tidak, bacaannya masih ada yang tidak benar. Nah, boleh menjadi imam kalau makmumnya itu tidak fasih semua, pada lo fasih. Nah, misalkan orang Inggris, makmum orang Inggris kapi, pada lo bisa ngocak R. Orang Inggris kapi misalkan. Lo bisa ngocak R kapi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, misal je. Pada lo fasih kapi, lo apa? Tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan tidak bisa bilang R, tidak bisa makmumnya itu ada yang lebih fasih, nah itu tidak boleh. Dia tetap harus belajar, harus dilatih. Wa antakuna halatal qiyam, dan ada syarat sah dalam baca Fatihah yang nomor 8, yaitu bacaan Fatihah itu harus ada pada saat berdiri. Jadi mau baca Fatihah kotunat natuk. Kira natuk ya, belum berdiri sudah baca Fatihah, ya ada sah. Contoh misalkan rakaat kedua, rakaat pertama sudah, terus mau berdiri ke rakaat kedua, sudah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Boleh berdiri dulu baru baca Fatihah.
saking keburu saking terburu-buru belum berdiri sudah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tidak boleh. Berdiri dulu baru baca Fatihah. Meskipun masih belum mengangkat kedua tangan. Pasti berdiri dulu. Yaitu kalau sholat fardu. Kalau sholat sunnah ya samanya di syaratnya takbiratul ihram, syaratnya niat sudah dijelaskan. Ya kalau sholat sunnah itu misalkan sebenarnya mampu sholat dengan posisi berdiri mampu, tapi mungkin karena kecapean atau ya karena males, ke tengah malam ngantuk king terus apa juga tahajud. Sebenarnya bisa sholat dengan berdiri itu bisa karena soalnya ngantuk atau gimana tindak engkau apa juga tahajud juk tojuk pun ya ngantuk apa ya. Ya cuma karena males kan gitu. Karena apa ya sudah apa-apa sah. Sholat sunnah dengan posisi duduk tidak apa-apa. Posisi tedungan tidak apa-apa. Tindak. Aduh kok ngantuk kan. Sudah wudu wis pasti itu sholat tahajud. Ya tidak apa-apa. Sholat witir tidak apa-apa. Sambil tiduran tidak apa-apa. Cuma kalau misalkan tiduran ikut nunggu itu. Atau di rumah sakit bari ya wes atuh ketep aroko Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar aku tok. Jadi tetap sah. Jadi kalau sholat sunnah ya bukan sholat wajib. Nah, itu sholat meskipun mampu sholat dengan posisi berdiri ya, tapi mengerjakan sholat dengan posisi duduk ataupun posisi tiduran tetap sah. Keng kencer ya lo apol gitu. Misalkan kencer apa jang neting misalkan 10 pola oleh nek lemak nih. Mon pajang 7. Mon apa jang dung tedungan kau tun 10 pola oleh 2 atau betelok nih. Ya pakun raja no. Pakun lebih raja siapa jeng net. Jadi ya sekali lagi Fatihah termasuk rukun sholat yang panjang, rukun sholat yang berupa bacaan yang panjang kudu tengate teka baca tandes kudu tepak teka baca tandes tebelaunan cepat terus juga pelan-pelan tetap harus benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iya. Amin. Iya. Harus ada suaranya, harus benar meskipun pelan. Allahu a'lam tsumma qala ya asma'a nafsuhul qira'ata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.